Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jumpa lagi kita dalam sharing anak hebat. Apa kabar? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Berbagi cerita bagaimana cara kita menghadapi anak-anak kita yang sangat luar biasa. Maka pada kesempatan kali ini, video ini sedikit saya bercerita tentang bagaimana kita mendeteksi apakah anak kita ini berpeluang terdapat gejala autis atau tidak. Maka minimal ada beberapa cara untuk bisa mengetahui itu. Yang pertama, ayah bunda, ketika anak itu usia 1 tahun, dia tidak merespon bila namanya disebut atau dipanggil. Anak saya juga begitu. Pertama kali mendeteksi bahwa dia autis atau tidak, saya nggak begitu percaya. Tapi karena istri saya meyakinkan bahwa kayaknya anak kita ini ada gejala itu, panggil tidak merespon. Tapi ketika saya memutar satu video Upin Ipin atau film kartun lainnya yang ada kedengaran suara, dia responnya cepat, dia mencari sumber suara. Tapi ketika namanya dipanggil, dia tidak datang. Ini gejala pertama. Kemudian yang kedua, tidak punya ekspresi emosi. Jadi apakah anak yang normal sangat sensitif dan emosi ketika diganggu, sedangkan anak-anak yang autis lebih kecil kemungkinan untuk merespon itu. Diganggu atau apa, diambil barangnya, dia tidak begitu. Tapi dalam kondisi tertentu dan emosinya tidak stabil, itu sangat berbahaya. Karena tiba-tiba dia lempar piring, tiba-tiba dia menangis dan berteriak. Itu yang harus diketahui. Kemudian ketiga itu, kita mengajari sesuatu tidak merespon, ya. Kita menatap matanya, kita melihat dia tidak mau menatap mata kita, dia tidak mau melihat wajah kita. Jadi ajari bagaimana fokus melihat ke wajah kita, tetap fokus. Kemudian dia tidak ingin kita kan biasa berpura-pura bermain, tapi dia enggak. Kemudian ini pada anak saya sendiri, anak saya itu suka benda yang berputar atau bulat. Dia akan fokus di situ. Sepeda itu dia lebih senang dibalik dan bola atau bannya itu diputar daripada dinaiki. Kemudian biskuit yang dimakan itu adalah biskuit Roma misalnya, atau biskuit yang bulat. Dia sukanya itu ketika bulat, dan ketika dia sudah gigit, dia akan buang karena bentuknya tidak bulat lagi. Kemudian yang terakhir, yang paling nampak kelihatan jelas adalah ketika anak itu berjalan dengan menjinjit. Jangan biarkan anak kita berjalan menjinjit, karena itu bisa permanen kalau dibiarkan. Mungkin itu sharing pada video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika terdapat tanda-tanda itu, segera konsultasikan ke dokter dan cepat untuk dilakukan terapi dan penanganannya. Mudah-mudahan bisa ada efek yang lebih baik ke depan terhadap perubahan perilaku anak kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat.